semuanya, perkenalkan nama saya Diana Aprilianti. Saya dari kelas A2 Manajemen dengan NPM 2024 1610051. Baik semuanya, selamat datang di podcast saya. Hari ini kita akan membahas tema yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari, yaitu keadaan ekonomi dan politik Indonesia saat ini. Apakah kita sedang berada di jalur yang benar atau justru kita harus waspada dengan arah yang kita tuju? Baik, selengkapnya mari kita simak. Secara politik, Indonesia baru saja melalui pemilu 2024 yang penuh dinamika. KPU telah mengumumkan hasil resmi dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres ini. Namun, proses ini tidak lepas dari kontroversi. Salah satu polemik besar adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia Capres-Cawapres yang membuka jalan bagi Gibran, putra Presiden Jokowi, untuk maju. Banyak pihak yang menilai ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai prinsip demokrasi dan etika politik. Apakah ini bentuk sinyal kemunduran demokrasi? Bisa jadi. Dari data Freedom House menunjukkan skor demokrasi Indonesia menurun dari 65 di tahun 2020 menjadi 59 di tahun 2024. Namun di sisi lain, stabilitas politik relatif terjaga. Tidak ada gejolak besar yang mengganggu jalannya pemerintahan atau proses ilegalisasi. Ini tentu positif dari sudut pandang investasi dan pembangunan. Tapi pertanyaannya, apakah stabilitas itu dibeli dengan harga kebebasan sipil dan netralitas institusi negara? Tingkat kemiskinan memang turun menjadi 9,0%, tapi ketimpangan masih tinggi. Koefisien Gini stagnan di angka 0,384, artinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih tetap sama. Isu besar lainnya adalah ketergantungan pada komoditas mentah. Di tengah geliat hilirisasi nikel, banyak ekonom seperti Faisal Basri mengkritik kebijakan ini karena dianggap terlalu berpihak pada investor asing, terutama dari Tiongkok, dan berkurang dampak pada industri lokal secara serapan tenaga kerja. Selain itu, utang pemerintah terus meningkat. Per Februari 2025, total utang Indonesia mencapai 8.300 triliun. Meski rasio terhadap PDB masih dalam batas aman, yakni 38,5%. Kita perlu waspada terhadap beban bunga dan potensi krisis fiskal jika pertumbuhan ekonomi melemah. Jadi, bagaimana seharusnya kita memandang ini semua? Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara stabilitas yang penuh kompromi dan kemajuan yang membutuhkan keberanian moral untuk menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Kita butuh kepemimpinan yang bukan hanya kuat, tapi juga transparan dan berpihak pada rakyat. Ekonomi harus tumbuh, iya. Tapi bukan hanya untuk segerintir elit, demokrasi juga harus dijaga, bukan hanya diklaim. Semoga di periode ke depan, kita tidak hanya mengejar angka pertumbuhan dan proyek besar, tapi juga memastikan bahwa setiap warga negara merasakan manfaatnya secara adil dan merata. Oke, baik, terima kasih sudah menyimak podcast saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.